Itu takdir, kau telah terima, dan kau harus jadi saksinya. Mari bersaksi dan melayani. Maka tugasmulah menjadi saksinya. Tuhan beri kau hidup, itu anugerah darinya. Maka tugasmulah menjadi saksinya. Tuhan beri kemuliaan dan hidupnya kepadamu. Kau harus baktikan hidupmu untuknya. Kau telah terima, dan kau harus jadi saksinya. Itu takdir. Engkau sangat beruntung diberi kemuliaannya. Maka tugasmulah bersaksi untuk kemuliaannya. Jika kau percaya Tuhan hanya untuk dapat berkat, karyanya takkan berarti dan kau tak penuhi tugasmu. Kau telah terima, dan kau harus jadi saksinya. Itu takdir. Kau telah terima, dan kau harus jadi saksinya. Itu takdir, kau telah terima, dan kau harus jadi saksinya. Mari bersaksi dan melayani.
Shalom, selamat sore Bapak Ibu sekalian. Sebelum kebaktian dimulai, karena tempat banyak yang kosong, saya harapkan yang samping-samping sakit ngumpul ke tengah. Monggo dipersilakan Bapak Ibu. Baik, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, kami atas nama Majelis Jemaat mengucapkan selamat datang, selamat beribadah di sore hari ini di Gereja Kristen Jawa Wetan Jemaat Malang. Terlebih-lebih kalau mungkin ada warga tamu atau Bapak Ibu yang baru pertama kali beribadah di tempat kami mengucapkan selamat datang, selamat beribadah. Kiranya kehadiran Bapak Ibu semua memberikan berkat bagi persekutuan kami, dan kiranya peribadatan pada sore hari ini juga membawa berkat bagi kita semua. Bapak Ibu, pada ibadah hari ini Minggu 26 Juni 2022 adalah sekaligus merupakan ibadah penutupan bulan Kaspal, bulan kesaksian, pelayanan dan kesaksian yang sudah kita laksanakan selama 1 bulan kemarin. Dan puji Tuhan, film pendek hasil karya rekan-rekan pemuda kita berhasil masuk dalam 5 besar di antara hasil karya seluruh pemuda GKJW di seluruh Jawa Timur. Kita apresiasi, kita berikan tepuk tangan kepada teman-teman muda kita. Terima kasih. Kiranya hal ini dapat memacu dan memicu semangat dari teman-teman pemuda untuk lebih semangat lagi melayani Tuhan dalam berkarya sesuai dengan talentanya yang diberikan Tuhan kepada mereka masing-masing. Bapak Ibu, adapun ibadah pada sore hari ini 26 Juni 2022 akan dilayani oleh Bapak Pendeta Legal Hendriawan SAG. Persembahan akan dilakukan 1 kali yang akan nanti diedarkan oleh petugas dari majelis. Juga kami ingatkan Bapak Ibu yang saat ini membawa HP, kami mohon untuk mengaktifkan mode silent agar nanti jika berdering tidak mengganggu jalannya peribadatan. Selanjutnya Bapak Ibu, mari kita awali ibadah kita hari ini dengan penuh semangat, dengan bangkit berdiri. Kita bersama-sama menyanyikan lagu Kidung Jemaat nomor 4. Kita nyanyikan bait yang pertama dan keempat. Jemaat yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita bersama-sama masuki hari Tuhan pada saat ini dalam sukacita. Kita bersama-sama akan ungkapkan puji dan doa kita kepadanya melalui ibadah ini.
Mari bersama-sama kita mengambil saat teduh, kita menyiapkan hati, pikiran, dan jiwa kita, dan biarkanlah kita bersama-sama mengaku yang demikian. Ibadah penutupan bulan kesaksian dan pelayanan hari ini, kita dasari dengan iman pengakuan bahwa pertolongan dan keselamatan kita datangnya dari Tuhan Allah, yang menciptakan alam semesta dengan segala isinya, yang meliharanya dengan setia. Salam damai dan sejahtera bagi kita semua dari Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus ada bersama. Amin. Hitung jemaat nomor 4, bait yang ke-6. Silakan duduk. Jemaat yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, firman Tuhan yang menjadi dasar atas pertemuan ibadah kita pada saat ini, kita terima dari kitab Yeskiel pasal 36, ayat yang ke-26, yang dituliskan bagi kita semua. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras, dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Ini adalah anugerah Allah yang diberikan untuk orang percaya. Hati yang baru, roh yang baru, batin yang baru. Kita sambut firman Tuhan ini dengan kita kembali angkat satu pujian dari Kidung Jemaat 466 bagian A, bait 1 dan 4. Mengawali pengakuan dosa kita akan bersama-sama merefleksikannya didasarkan atas film pemuda, Guyub. Mari bersama-sama kita menyaksikannya. Yuk, coba lihat ini. Itu dulu ya, Dok ya. Mau buka juga siap-siap buka PTW ya. Halo. Ya, list dekorasi untuk acara gereja nanti saya kirim nanti malam ya. Oke, Pak. Ayah. Iya, Pak. Kak, coba lihat ini.
Bentar ya, kakak lagi bikin materi buat persekutuan. Tapi Kak, Iya, nanti aja ya. oke. Pak, Mas, Dek, ayo maem. Ya Bu. Ayo makan-makan. Nggak kurang, Udah. Kurang itu ayam. kurang ambil lagi. Ayo Is, pimpin doa dulu Is. Ayo kita berdoa. Halo? Nggih, Pak. Nggih. Sekedap nggih. Nggih. Waduh, ibu lupa ada kunjungan setengah jam lagi. Dok, nanti aja ya diberesin mejanya ya. Oh iya. Mau ada briefing sama pemateri persekutuan. Ditinggal lah. Wah, aku menang nih. Pasti ayah dan ibu seneng banget nih sama aku. Shalom. Mana ya ini ya? Shalom Pak. Nggak ada Pak Tejo. Selamat pagi Pak. Nyusul saya Pak. Ya, mau masuk dulu. Ini Pak. Datanya. Satu dulu ya. Iya Pak, monggo. Shalom Pak. Oh, iya. Pak Teh. Iya. Pak, ini lihat ini dulu. Bentar ya Nak ya. Nanti ayah lihat. Jadi nanti kamu masuk baca. Tejo. Nggih. Enggak diunjuk. Repot-repot Bu. Enggak. Jadi enak ini. Iya. Dari mana tadi Pak? Iya, ini dari gereja loh Bu. Oh. Terus kan kesempel. Oh iya. Monggo. Tapi. Matur nuwun nggih Bu. Iya, monggo. Ya. Nggih, monggo Pak nggih. Ya Tuhan, kenapa sih ayah, ibu, dan kakak selalu sibuk dengan pelayanan mereka? Padahal mereka masih punya aku yang perlu diperhatikan. Jadi gini Pak, jadi mohon maaf saya kalau misalnya saya lancang gitu nih Pak. Apa tadi kan saya tadi melihat Es tadi datang ke rumah gitu Pak. Mohon maaf nih Pak ya, apakah sebaiknya Es itu nggak dicuekin seperti itu Pak oleh Bapak? Ya, gimana lagi Pak? Namanya juga pelayanan. Loh Pak, jangan salah Pak dengan pelayanan itu. Pelayanan itu Pak ya, dimulai dari lingkup yang terkecil Pak. Dimulai dari lingkup keluarga, dari istri ke bapak, ke ayah, ayah ke istri, anak ke ayah dan atau orang tua. Begitupun sebaliknya Pak. Apalagi kalau kita lihat gitu Pak ya. Ini akan memasuki dunia yang tidak mudah lagi Pak. Dia akan memasuki dunia kuliah yang tentunya waktunya untuk keluarga akan semakin sedikit Pak. Jadi ya kalau bisa nih Pak, dimanfaatkan lah Pak waktu yang ada ini untuk meluangkan waktu dengan keluarga ini Pak. Kak, dulu Kak, dihabiskan dulu makanannya. Ntar habis ini tak telepon lagi ya.
Dokter. Oke. Aku juga, makanya pelan-pelan aja. Nggak bakal telat kok rapatnya nanti. Iya. Kak, Dek, Bu, minggu depan kan libur nih. Gimana kalau kita jalan-jalan? Kan udah lama kita nggak liburan. Boleh juga tuh. Ibu lagian udah lama nggak jalan-jalan sama adik sama kakak. Kok tumben sih ya, ayah ngajak kita jalan-jalan. Ya, ayah rasa kita semakin sibuk sama kesibukan kita masing-masing. Jadi sepertinya kita juga butuh liburan supaya kita semakin awet lagi gitu. Nah, ada yang ketinggalan? Silakan ya. Aman ya? Aman. Oke kalau gitu. Just the side away. You know I was always wrong. Find it hard to break. So I think on the phone. I will reach you for the world don't seem to love. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan. Apa yang menjadi kesan saudara-saudara ketika kita menyaksikan film itu? Barangkali kita memiliki interpretasi yang berbeda satu dengan yang lain. Tapi saya menghayati bahwa guyub itu dalam pengertian yang sebenarnya lebih dari sekedar rukun. Guyub itu adalah rukun damai, bahkan mungkin nuansanya lebih dari itu. Yang saya memahami bahwa ini adalah sebuah ideal atas kehidupan. Ideal yang seharusnya ada dalam kehidupan keluarga kita, ideal yang seharusnya ada dalam kehidupan keluarga kita. Namun tidakkah kita juga melihat bahwa di balik keguyuban itu sendiri, ketika itu belum tercipta, sebenarnya banyak hal yang harus kita benahi dalam hidup. Tak jarang kita juga melakukan hal yang sama seperti apa yang menjadi bagian dari film pendek tadi. Pengabaian. Pengabaian atas yang lain. Bahkan pengabaian atas pribadi-pribadi yang dekat dengan kita. Entah atas nama pelayanan atau atas nama kerja atau atas nama masa depan. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara,
Sesungguhnya kita jauh dari ideal itu. Banyak hal di dalam kehidupan kita yang justru mencerminkan apa yang tak dikehendaki oleh Tuhan itu ada dan terjadi. Kita mengabaikan yang lain. Oleh karena itu, dengan melihat, menghayati, merefleksikan akan makna ideal dari film itu, kita akan bersama-sama mengakui akan keterbatasan kehidupan kita, di mana kita sering menyimpang dari jalan Tuhan. Tidak menciptakan guyub itu, tetapi justru menciptakan jarak dengan yang lain, dengan mengabaikan. Kita mengungkapkan pengakuan dosa kita dalam satu nyanyian dari Kidung Jemaat nomor 37A bait 1 sampai bait yang ketiga. Jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Tuhan Sang Pengampun, yang kepadanya kita memohon pengampunan, memberitakan kepada kita berita pengampunan menurut Efesus pasal 1 ayat 5 sampai ayat yang ke-8. Dalam kasih, Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anak-Nya, sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya, supaya terpujilah kasih karunia-Nya kepada kita di dalam Dia yang dikasihinya. Sebab di dalam Dia dan oleh darah-Nya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Demikian berita pengampunan untuk kita. Kita terima rahmat Tuhan ini dengan kita menyambutnya dalam satu pujian dari Kidung Jemaat nomor 395 bait yang pertama.
Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, kita akan bersama-sama mendengarkan sabda Tuhan yang diambil dari kitab Galatia bab 5 ayat 1 dan ayat 13 sampai 26. Sebelumnya, mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih ya Tuhan. Terima kasih atas kebaikan-kebaikan Tuhan yang sudah Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih atas waktu yang sangat indah ini ya Tuhan. Terima kasih atas berkat jasmani dan rohani yang sudah kami terima ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Dan pada saat ini kami hendak mendengarkan sabda Tuhan. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkannya. Kami juga mohon berkat ya Tuhan untuk Bapak Pendeta Legal Hendriawan SAG. Kiranya Tuhan berkati agar apa yang Bapak Pendeta Legal Hendriawan SAG sampaikan sungguh-sungguh seturut dengan kehendak Tuhan. Terima kasih ya Bapak. Haleluya. Amin. Kitab Galatia bab 5 ayat 1 dan ayat 13 sampai 26. Kemerdekaan Kristen. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu, berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Sebab seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman ini, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tetapi jikalau kamu saling menggigit dan saling menelan, awaslah supaya jangan kamu saling membinasakan. Hidup menurut daging atau roh. Maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Akan tetapi, jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Dan janganlah kita gila hormat, janganlah kita saling menantang dan saling mendengki. Demikian firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap kita yang mendengar dan memelihara firman Tuhan ini dalam hati dan hidup kita. Amin. Selamat sore Bapak Ibu dan saudara-saudara. Senang ada dalam perjumpaan dengan saudara-saudara semua dalam peribadatan ini. Dan hari ini kita disapa oleh Rasul Paulus
melalui surat Galatia. Agak berbeda dengan surat-surat Paulus yang lain, yang biasanya lebih bernada lembut, memberikan kesan sabar untuk Rasul Paulus ketika dia memberikan nasihat, ketika dia memberikan peringatan, atau ketika dia menyampaikan pengajaran kepada jemaat atau kepada pribadi-pribadi tertentu. Surat Paulus kepada jemaat di Galatia, saudara-saudara, tampak lebih bernada keras, bahkan emosional. Pada bagian awal suratnya, Rasul Paulus sudah menegaskan, dia berkata, aku heran. Pada bagian pasal yang pertama dia mengatakan atas kehidupan jemaat Galatia, aku heran. Kata heran ini bukan menunjuk pada ketakjuban atau bukan menunjuk kepada keterpesonaan Rasul Paulus atas kehidupan orang-orang Kristen Galatia, bukan. Tetapi lebih menunjuk kepada kekecewaan Rasul Paulus atas kehidupan yang ada, yang dilihat, yang disaksikan oleh Rasul Paulus untuk kehidupan orang-orang Kristen di Galatia. Itu pada bagian awal. Bahkan pada bagian yang lain, di bagian pasal yang ketiga, Rasul Paulus bahkan menegaskan kepada mereka. Dia berkata, hai engkau orang-orang Galatia bodoh, begitu. Orang-orang Galatia bodoh. Itu yang diungkapkan Rasul Paulus. Oleh karena itu, kita bisa mengatakan bahwa nada surat Rasul Paulus kepada jemaat di Galatia ini adalah nada surat yang keras, nada surat yang begitu emosional. Dan nada yang keras, nada yang emosional itu kemudian melahirkan ketegangan-ketegangan yang ada di dalam surat Rasul Paulus sendiri. Dari pasal yang pertama sampai pasal yang terakhir dalam surat Galatia ini. Di mana saudara-saudara, secara khusus pada saat itu Rasul Paulus dengan sengaja menempatkan dua wilayah yang berbeda. Menempatkan dua wilayah yang secara prinsip itu biasanya saling bertegangan, biasanya saling berbeda, biasanya saling bertentangan, itu saling berhadapan. Kalau kita perhatikan, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, di dalam surat Galatia ini Rasul Paulus berbicara tentang Taurat, tapi dia juga berbicara tentang janji, atau Taurat versus janji. Dia berbicara tentang kepatuhan kepada Taurat, tetapi dia juga berbicara tentang iman kepada Yesus Kristus. Artinya bahwa itu dipertentangkan begitu rupa. Dia berbicara tentang Hagar versus Sarai. Dia berbicara tentang budak versus orang-orang merdeka. Dia berbicara tentang perbudakan versus kemerdekaan. Dia berbicara tentang roh, tetapi itu dikontrakan dengan kenyataan daging. Dia berbicara tentang apa yang lama kontra dengan apa yang baru. Nuansa itu sangat kental. Kalau kita perhatikan dalam seluruh rangkaian surat-surat Rasul Paulus, surat Rasul Paulus kepada jemaat di Galatia ini, dua wilayah yang saling ada dalam ketegangan ini, seperti dikatakan Rasul Paulus, menunjuk pada satu wilayah itu adalah wilayah yang mematikan. Sedang wilayah yang lain adalah wilayah yang menghidupkan. Wilayah yang mematikan ini, saudara-saudara, kita menyebutnya ini adalah wilayah dosa. Sedangkan wilayah yang menghidupkan, ini kita menyebutnya adalah wilayah anugerah. Rasul Paulus, saudara-saudara, tampak begitu emosional di dalam surat kepada jemaat Galatia ini. Karena tampaknya dalam pandangan Rasul Paulus, orang-orang Kristen di Galatia ini harusnya hidup di dalam wilayah anugerah, wilayah yang menghidupkan. Tetapi justru orang-orang Kristen di Galatia ini bergerak ke wilayah yang mematikan, yaitu wilayah dosa. Oleh karena itu Rasul Paulus dengan tegas mengatakan kepada mereka, engkau orang-orang Galatia yang bodoh. Ia berkata, aku heran. Menunjuk kepada bagaimana Rasul Paulus merasa, dalam bahasa Jawa mungkin jengkel dengan kehidupan orang-orang Galatia yang seperti itu.
Nah, terhadap kenyataan ini saudara-saudara, kemudian Rasul Paulus memberikan nasihat bagaimana seharusnya orang-orang di Galatia itu menjadi Kristen. Ia berangkat dari pemahaman dirinya, pemahaman Rasul Paulus tentang kekristenan itu, atau berangkat dari penghayatan kekristenan yang dihayati oleh Rasul Paulus sendiri. Bagi Rasul Paulus, menjadi Kristen itu adalah perkara yang besar. Itu adalah perkara yang serius di dalam kehidupan. Ini persoalan hidup dan mati begitu. Bukan sekedar memiliki nama Kristen atau seperti apa yang ada di dalam Alkitab. Bukan sekedar menerima baptis, bukan sekedar melakukan pelayanan, bukan sekedar itu. Bagi Rasul Paulus menjadi Kristen itu adalah perkara yang serius. Persoalan hidup dan mati. Tidak bisa tidak. Oleh karena itu dia menghayatinya. Bagaimana sungguhnya menjadi Kristen itu? Sejenak kita menengok saudara-saudara. Di dalam pasal yang kedua dari surat Galatia ini, ayat 19 dan ayat yang ke-20. Dikatakan begini untuk kita. Sebab aku telah mati oleh hukum Taurat untuk hukum Taurat, supaya aku hidup untuk Allah. Aku telah disalibkan dengan Kristus, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan yang telah menyerahkan dirinya untuk aku. Bagi Rasul Paulus, saudara-saudara, ia mengatakan, aku telah disalibkan dengan Kristus. Paulus yang lama itu telah mati. Mati tersalib bersama dengan Kristus. Kini yang ada adalah Paulus yang baru. Dan itulah sebenarnya menjadi Kristen menurut Rasul Paulus. Paulus yang lama itu hidup tanpa Kristus. Tetapi Paulus yang baru adalah Paulus yang hidup bersama dengan Kristus. Bahkan ia berkata, Kristus hidup di dalam aku. Yang lama telah mati bersama-sama dengan kematian Kristus disalib. Tetapi yang baru telah bangkit bersama-sama dengan kebangkitan Kristus. Itulah artinya menjadi Kristen. Yang dihayati oleh Rasul Paulus pada saat itu. Dan kita tahu saudara-saudara, bahwa penghayatan Rasul Paulus ini sesungguhnya juga berlaku untuk kehidupan kita. Itu bukan hanya berlaku untuk Rasul Paulus. Berlaku untuk kehidupan kita, kehidupan saya, dan kehidupan saudara-saudara. Kita ini saudara-saudara, kalau kita menjadi Kristen, itu berarti kita ini adalah kita yang baru. Kita yang lama sudah disalibkan bersama dengan Kristus yang disalib. Menjadi Kristen kita ini adalah orang yang baru. Kita ini juga telah dibangkitkan bersama dengan kebangkitan Kristus. Oleh karena itu saudara-saudara, ini juga sebenarnya merupakan sebuah kebenaran teologis dari apa yang menjadi dasar atas pertemuan ibadah kita tadi. Perhatikan kembali dalam kitab Yeskiel pasal 36 ayat yang ke-26 dikatakan kepada kita. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu. Dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras. Dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Hati yang baru. Hidup yang baru. Wilayah baru. Itulah artinya menjadi Kristen. Dengan kata lain kita bisa berkata begini saudara-saudara. Kita ini seperti ciptaan baru yang juga hidup di dalam wilayah yang baru.
Dan wilayah yang baru inilah yang dikatakan atau yang saya katakan tadi sebagai wilayah anugerah. Wilayah yang menghidupkan, bukan wilayah dosa yang mematikan. Tadinya saudara-saudara kehidupan kita berada di dalam wilayah yang mematikan ini. Tadinya seperti itu. Tapi setelah kita menjadi orang Kristen, hidup bersama dengan Kristus, kita hidup di dalam wilayah yang baru. Wilayah anugerah. Kalau sejenak kita memperhatikan apa yang dituliskan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Galatia, saudara-saudara. Ciri kehidupan di wilayah yang lama, wilayah yang mematikan itu, sebagaimana dituliskan di dalam ayat yang ke-19 sampai ayat yang ke-21. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan roh pemecah, kedengkian, kemapukan, pesta pora, dan sebagainya. Ini adalah wilayah yang mematikan. Wilayah kehidupan lama kita, wilayah kehidupan lama orang Kristen. Tapi ketika kita menjadi Kristen, kita hidup dalam wilayah yang baru, wilayah anugerah. Wilayah anugerah yang dicirikan seperti yang dituliskan di dalam ayat 22 sampai ayat yang ke-23. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Inilah yang disampaikan Rasul Paulus kepada jemaat di Galatia. Tapi juga disampaikan kepada saya dan disampaikan kepada saudara-saudara semuanya. Kita ini hidup di dalam wilayah anugerah, wilayah yang menghidupkan. Oleh karena itu ciri yang nyata adalah ciri seperti kehidupan baru yang disampaikan oleh Rasul Paulus sebagai buah roh itu. Pertanyaan sederhana untuk kita, saudara-saudara. Kalau kita ini hidup di dalam wilayah anugerah, karena kita ini adalah orang yang telah diberi hati yang baru, hidup yang baru, dalam wilayah yang baru. Apa manfaatnya untuk kita? Apa manfaatnya hidup di dalam wilayah anugerah itu bagi kita? Paling tidak saudara-saudara ada 3 hal penting yang patut kita perhatikan. Yang pertama saudara-saudara, hidup di dalam wilayah anugerah akan membuka mata kita bahwa apa yang tidak bisa kita lakukan sendiri itu telah dikerjakan oleh Kristus. Jadi itu poin yang pertama. Artinya hidup di dalam wilayah anugerah itu kita melihat dan kita menyaksikan bahwa apa yang tidak bisa kita kerjakan itu telah dikerjakan oleh Kristus, yaitu menaklukkan dosa. Yang tidak mampu kita kerjakan, Dia yang mengerjakan. Yang tidak sanggup kita hadapi, Dia yang menghadapinya. Yang tidak sanggup kita tanggung, Dia yang menanggungnya. Apa yang tak sanggup kita hadapi dalam kehidupan kita, saudara-saudara, Dia sendiri menghadapinya. Dan apa yang sepatutnya menimpa kita sebagai kutuk atas dosa, yaitu kematian, kita tidak perlu lagi menerimanya, karena Dia yang menanggungnya. Sedangkan apa yang sepatutnya kita terima, atau apa yang tidak sepatutnya kita terima, yaitu berkat, itu diberikannya. Inilah saudara-saudara manfaatnya hidup di dalam wilayah anugerah itu. Kita menjadi tahu akan anugerah Tuhan yang besar dalam kehidupan kita.
bahwa banyak hal di dalam kehidupan kita itu yang tidak bisa kita tanggung sendiri. Beban kehidupan yang begitu berat, atau apapun juga yang begitu menjerat kita dan mungkin kita seolah-olah tidak mampu untuk bergerak, tapi Tuhan ikut terlibat menanggungnya. Itu hidup di dalam wilayah anugerah. Contoh yang paling gampang. Hari ini kita ada dalam perjumpaan, dalam peribadahan ini. Di antara kita ada yang bawa kendaraan. Sesungguhnya ketika kita sampai di tempat ini, itu bukan hanya karena persoalan kehati-hatian kita. Ketika kita mengendarai motor atau ketika kita menyetir mobil, bukan hanya karena persoalan itu, tetapi hanya karena karunia, karena anugerah Tuhan. Kalau kita hati-hati, orang lain tidak hati-hati, apa yang akan terjadi? Sama saja. Itu artinya bahwa apa yang kita hayati, kita terima pada saat ini ketika kita dalam perjumpaan keselamatan ini bukan semata-mata karena aku berhati-hati, tetapi karena anugerah Tuhan. Makanan yang kita nikmati setiap saat, sesungguhnya itu juga adalah anugerah Tuhan. Kita tidak menyediakannya sendiri. Satu piring makanan yang kita nikmati, itu banyak orang terlibat di dalamnya, yang memungkinkan pada akhirnya kita bisa makan. Ketika kita menikmati makanan itu, saudara-saudara, betapa kita boleh bersyukur kepada Tuhan karena ini adalah anugerah. Kita masih diberikan hasrat untuk menikmati makanan. Bayangkan kalau kita tidak punya nafsu makan, apa yang akan terjadi? Mungkin kita tidak akan makan makanan itu. Inilah anugerah Tuhan. Dan kita bersyukur karena kita hidup di dalam wilayah anugerah, wilayah yang menghidupkan kita. Yang kedua, saudara-saudara, hidup di dalam wilayah anugerah itu akan membuka hati kita untuk mengikuti pimpinan Tuhan. Hidup di dalam wilayah anugerah itu akan membuka hati kita untuk mengikuti apa yang menjadi pimpinan Tuhan. Kita sadari dalam kehidupan kita, sekalipun kita ini hidup di dalam wilayah anugerah, saudara-saudara, dosa itu masih bisa menyentuh kita. Artinya bahwa kita ini masih bisa melakukan dosa di wilayah anugerah, wilayah yang menghidupkan itu. Tetapi sesungguhnya dosa yang masih ada, yang masih bisa kita lakukan itu, ada dosa yang tidak perkasa lagi, tetapi dosa yang sudah dikalahkan oleh Kristus yang tersalib itu. Dosa yang tidak perkasa lagi inilah, saudara-saudara, yang sesungguhnya ada di wilayah anugerah Tuhan untuk kita. Oleh karena itu, saudara-saudara, sekalipun kita ini melakukan dosa, sekali lagi saya ingin mengingatkan bahwa ini bukan dosa yang perkasa lagi untuk kehidupan kita. Karena hidup kita itu hidup di wilayah anugerah. Maka ketika kita melakukan dosa, sesungguhnya kita tidak akan kerasan dengan dosa itu. Karena apa? Karena itu bukan wilayah kita. Dosa itu adalah wilayah yang mematikan, bukan wilayah anugerah. Oleh karena itu ketika kita melakukan dosa di wilayah anugerah, kita tidak akan kerasan dengan apa yang kita lakukan dengan dosa itu. Kita akan dihantui oleh rasa bersalah. Kita akan dicekam oleh ketakutan. Hati kita menjadi tidak damai. Karena apa? Itu bukan wilayah kita. Wilayah kita adalah wilayah anugerah, bukan wilayah dosa. Sejenak merefleksikan kembali apa yang kita lihat dalam film singkat karya para pemuda. Ketidakpedulian yang ada dalam kehidupan keluarga itu, yang kita saksikan tadi. Sesungguhnya kalau keluarga itu adalah keluarga yang hidup di dalam wilayah anugerah, maka ketidakpedulian itu akan meresahkan mereka. Sungguh akan meresahkan mereka. Akan membuat diri mereka tidak damai.
Oleh karena itu ketika mereka kemudian mendengar sebuah nasihat yang baik, kemudian terjadilah perubahan. Tidak lagi mengabaikan, tapi memperhatikan. Kalau kita hidup di dalam dosa, sedangkan sesungguhnya wilayah kita ini adalah wilayah anugerah, pasti kita akan bergumul, saudara-saudara. Pasti kita akan gelisah. Pasti kita akan didera oleh rasa bersalah. Kita akan kehilangan shalom dalam hati kita. Yang kemudian itu akan membawa kita untuk kembali ke dalam kehidupan kepada wilayah di mana kita hidup dalam wilayah anugerah itu. Itu yang kedua. Yang ketiga, saudara-saudara, hidup di dalam wilayah anugerah akan membawa kita itu fokus pada apa yang benar, yaitu fokus pada Kristus, bukan fokus kepada dosa. Ketika kita berada di dalam wilayah anugerah, fokus kita bukan lagi pada dosa, tetapi pada siapa yang telah mengalahkan dosa itu, yaitu Kristus. Fokus itu akan mempengaruhi kita. Kita sadari itu dalam kehidupan kita. Apa yang menjadi fokus kita, itu pasti akan berpengaruh atas kehidupan kita. Kalau fokus kita itu kepada Kristus, maka pastilah Kristus akan berpengaruh atas kehidupan kita. Tapi jika fokus kita itu adalah dosa, maka pastilah dosa itu akan berpengaruh besar atas hidup kita. Hidup di dalam wilayah anugerah membawa kita untuk fokus kepada Kristus, bukan lagi fokus kepada dosa. Ini seperti halnya saudara-saudara, katakanlah kalau saya membawa beban. Kalau saya membawa satu beban di pundak saya, kemudian saya harus berjalan. Kalau fokus saya pada beban yang ada di pundak saya, pasti saya akan merasakan berat. Tapi jika fokus saya ada pada jalan di mana saya harus melangkah, maka sangat mungkin saya akan melupakan beban itu, sekalipun beban itu tetap ada di dalam pundak saya. Fokus itu akan mempengaruhi kita. Oleh karena itu hidup di dalam wilayah anugerah akan membawa kita untuk tetap fokus kepada Kristus yang membawa kita ke dalam hidup dan ada di wilayah anugerah itu. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, hari ini kita boleh mengakhiri bulan kesaksian dan pelayanan Gereja Kristen Jawetan secara khusus untuk Jemaat Malang tahun 2022. Sudah 1 bulan sejak tanggal 29 Mei, kita belajar untuk memaknai bulan kesaksian dan pelayanan. Rangkaian kegiatan bersaksi dan kegiatan melayani kita lakukan sesuai dengan konteks kita. Jemaat lain barangkali berbeda, ya, karena setiap jemaat memiliki konteks yang berbeda-beda. Video di awal ibadah kita menyampaikan pesan kepada kita, itulah yang bisa kita lakukan. Kerja bakti, berbagi kasih, menjaga dan merawat ciptaan Tuhan dengan berbagi tanaman atau merawat tanaman, berkunjung kepada mereka yang membutuhkan, mereka yang sakit, mereka yang lansia, bersaksi dalam gerak dan tari, bersaksi melalui pembuatan film. Itu adalah upaya kita untuk memaknai bulan kesaksian dan pelayanan. Semuanya itu saudara-saudara ada dalam rangka kita mewujudkan satu tema besar sepanjang 1 bulan. Di bulan kesaksian dan pelayanan itu, Allah melengkapi kita bersaksi dan melayani dengan ragam cara, media, dan usia. Semua rangkaian kegiatan bulan kesaksian dan pelayanan itu mencoba untuk melibatkan semua warga jemaat dari semua kalangan, bukan hanya laki-laki perempuan, tetapi juga dari kalangan usia yang berbeda satu dengan yang lain, dari anak-anak sampai yang lansia. Kalau kita bertanya, apa semua warga sungguh terlibat? Di sini harus kita akui keterbatasan kita. Memang ada yang terlibat, ada yang berperan, tapi barangkali juga ada yang tidak terlibat atau belum mengambil peran.
Ada yang terjangkau melalui kegiatan pelayanan di bulan Kespel tahun 2022, tapi juga ada yang tidak terjangkau. Itu adalah realitas yang ada di dalam kehidupan kita. Tetapi satu hal yang perlu kita ingat, satu hal yang perlu kita pahami, bahwa yang kita lakukan di bulan kesaksian dan pelayanan tahun 2022 ini bukan sekedar. Sekali lagi, bukan sekedar. Bukan sekedar untuk mengisi waktu, bukan sekedar mengikuti kalender gereja, bukan sekedar untuk bersaksi, bukan sekedar untuk melayani, bukan sekedar untuk berbagi, dan sekedar yang lain. Berkegiatan di bulan Kespel, ini adalah cara kita untuk memanai hidup kita, kini dan di sini. Kita yang hidup di dalam wilayah yang baru, hidup di dalam wilayah anugerah. Semua yang kita lakukan di bulan kesaksian dan pelayanan itu, saudara-saudara, menjadi bukti nyata bahwa kita ini hidup di dalam wilayah anugerah. Hidup bukan untuk diri sendiri, kan? Memperhatikan yang lain. Karena sungguhnya hidup di dalam wilayah anugerah itu berarti hidup untuk menghidupi yang lain. Sebagaimana Kristus hidup untuk menghidupi dunia ini. Kalau kita perhatikan surat Rasul Paulus dari pasal yang kelima ayat yang ke-22 dan ayat yang ke-23, seperti apa yang saya ungkapkan tadi. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Itu semua adalah hal-hal yang bukan untuk diri kita sendiri, tapi berdampak bagi yang lain. Jadi ketika kita hidup di dalam wilayah anugerah, mewujudkan dalam kegiatan bulan kesaksian dan pelayanan tahun 2022, maka kita meyakini rangkaian kegiatan ini ada dalam pimpinan Tuhan. Di situ nyata karya pimpinan Kristus. Ada banyak hal yang sungguhnya tidak mampu kita lakukan, tetapi Kristus menolong. Ia telah bekerja untuk kita, menopang seluruh kegiatan kita, dari bersaksi dan melayani. Dan dengan demikian juga kita percaya dan menghayati, ketika kita melakukan kegiatan kesaksian dan pelayanan, sesungguhnya itu fokus kita itu adalah pada Kristus. Pada Kristus, bukan pada diri sendiri. Seperti Kristus, saudara-saudara, yang juga menghayati akan tugas yang diberikan oleh Bapaknya, demikian juga kita. Kita menghayati tugas kita yang diberikan oleh Kristus kepada kita semua. Semua kegiatan itu bukan untuk diri kita sendiri. Oleh karena itu yakinilah, ketika kita hidup di dalam wilayah anugerah, bukan lagi dalam wilayah dosa yang mematikan. Apa yang kita lakukan di bulan kesaksian dan pelayanan itu tidak akan pernah menjadi sia-sia. Tidak akan pernah menjadi sia-sia. Karena itu menjadi bukti nyata bahwa kita terus belajar untuk memanai hidup di dalam wilayah anugerah. Wilayah yang menghidupkan, menghidupi dunia di mana kita ditempatkan oleh Tuhan. Mengakhiri khotbah ini, mari bersama-sama kita saksikan satu gerak dan tari dari panitia dan juga dari warga jemaat dalam satu tari Srengenge Nyunar, menjadi kesaksian atas kita. Apapun juga yang kita lakukan bisa menjadi kesaksian dan pelayanan. Nyunar kanthi mulya
angine mitit lawan reno, manuk ing oceh ana ing wit-witan, kewane nyenggut ana ing pasugetan, kabeh padha muji Allah kang mulya, kabeh padha muji Allah kang mulya. Matahari bersinar terang, burung berkicaulah senang, harum semerbaklah bunga di taman, semua yang mengajar kepada kita dan memuji nama Allah yang esa, dan memuji nama Allah yang esa. Srengenge nyunar kanthi mulya, angine mitit lawan reno, manuk ing oceh ana ing wit-witan, kewane nyenggut ana ing pasugetan, kabeh padha muji Allah kang mulya, kabeh padha muji Allah kang mulya. Srengenge nyunar kanthi mulya, angine mitit lawan reno, manuk ing oceh ana ing wit-witan, kewane nyenggut ana ing pasugetan, kabeh padha muji Allah kang mulya, kabeh padha muji Allah kang mulya. Jika kita hidup di dalam wilayah anugerah pemberian Tuhan, maka yakinilah kita akan menjadi seperti matahari yang bersinar menerangi dunia ini. Amin. Satu doa untuk kita. Jemaat kami undang untuk berdiri. Bersama-sama kita akan memperbarui iman kita melalui pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Dipersilakan duduk.
Kita juga akan menyaksikan satu persembahan pujian dari Rumah Sakit Marsuti Waluyo dalam bentuk video. Bersama-sama kita perhatikannya. Allah Tuhan yang termulia, sumber cinta dan kasih. Engkau yang senantiasa memberikan kami kekuatan untuk menjaga ketetapan hati dalam mengasihi dan melayani sesama kami. Sungguh Tuhan, Engkau segalanya. You are my strength when I am weak. You are the treasure that I seek. You are my all in all. Seeking you as a precious jewel, not to give up might be a fool. You are my all in all. Jesus, Lamb of God, worthy is your name. Jesus, Lamb of God, worthy is your name. Mazmur 86 ayat 12. Aku hendak bersyukur kepadamu, ya Tuhan Allahku, dengan segenap hatiku dan memuliakan namamu untuk selama-lamanya. Engkaulah kekuatanku, Engkaulah kemuliaanku, Engkaulah segalanya. Engkau permata yang indah, takkan pernah ku lepaskan, Engkaulah segalanya. Yesus, nyembah Allah, mulia namamu. Yesus, nyembah Allah, mulia namamu. Jesus, Lamb of God, worthy is your name. Jesus, Lamb of God, worthy is your name. Mulia namamu. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, 6 hari lamanya kita bekerja, 6 hari lamanya kita menata masa depan kita, sampailah pada hari yang ke-7 Tuhan memberi hari kepada kita untuk beribadah dan mengungkapkan rasa syukur kita lewat pekerjaan dan lewat penghasilan kita. Sebelum kita mempersembahkan persembahan kita, ada kesaksian ayat firman Tuhan dari kitab Imamat pasal 19 ayat yang kelima yang berbunyi demikian. Apabila kamu mempersembahkan korban keselamatan kepada Tuhan, kamu harus mempersembahkannya sedemikian hingga Tuhan berkenan akan kamu. Kita angkat pujian dari Kidung Jemaat nomor 365C, ayat yang kedua dan ketiga, sambil kita menyerahkan persembahan kita.
Kembali kita hampiri tata Tuhan di dalam doa, kita akan angkat syafaat kita. Bapa yang di sorga, perkenankan pada saat ini kami anak-anak-Mu kembali menghampiri tahta-Mu. Kami bersyukur untuk karya indah-Mu yang sudah Engkau nyatakan bagi kami pada saat ini. Engkau telah memberikan kesempatan bagi kami untuk membangun ibadah, menikmati perjumpaan kami dengan Engkau dan dengan saudara-saudara kami yang lain dalam Kristus Yesus. Biarkanlah perjumpaan ini bermakna bagi kami, menjadikan kami semakin boleh merasakan akan kebaikan Tuhan yang senantiasa ada dan nyata dalam sepanjang langkah hidup kami. Bersyukur pula kepada Engkau karena Engkau telah mewartakan sabda-Mu atas kami, mengingatkan kepada kami semua bahwa kami, anak-anak-Mu sebagai orang Kristen ini adalah orang-orang yang hidup di dalam wilayah anugerah, di dalam wilayah yang menghidupkan. Biarkanlah kami juga menyatakan di dalam kehidupan kami, melalui wilayah anugerah ini, kami juga boleh menjadi berkat bagi yang lain. Kami percaya ya Tuhan, ketika kami hidup di dalam wilayah anugerah ini, kami akan Engkau berkati dan Engkau pimpin, supaya hidup kami juga menjadi berkat bagi yang lain. Kami percaya akan kebaikan-Mu yang nyata di dalam kehidupan kami. Dan jangan biarkan kami menyeberang ke dalam wilayah dosa, karena sesungguhnya wilayah itu adalah wilayah yang mematikan. Engkau yang akan meneguhkan dan menguatkan kami, supaya dalam wilayah anugerah itu pula kami boleh bersaksi dan melayani di dalam kehidupan kami. Bapa di sorga, sepanjang bulan yang sudah kami lalui, kami telah belajar untuk memanai bulan kesaksian dan pelayanan Gereja Kristen Jawetan tahun 2022. Biarkan apa yang boleh kami lakukan semuanya juga akan boleh menjadi berkat bagi yang lain, menjadi tanda yang nyata bahwa kami anak-anak-Mu hidup dalam wilayah anugerah yang terus belajar untuk menjadi berkat, bukan untuk hidup diri kami sendiri, tapi untuk kehidupan yang lain, kehidupan orang-orang yang ada di sekitar kami, kehidupan yang membutuhkan kami, kehidupan yang di dalamnya sungguh-sungguh menjadi nyata atas perhatian Kristus melalui kehidupan jemaat. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang Kau berikan bagi kami. Dan Engkau juga akan mendorong kami siapapun juga untuk boleh bersaksi dan melayani setelah kami kembali dalam kehidupan keseharian kami. Karena sungguhnya itu adalah tugas yang melekat dalam diri kami sebagai orang yang percaya kepada Engkau di dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Kalau dalam rangkaian bulan kesaksian dan pelayanan ada banyak hal yang tak berkenan di hadapan Tuhan, maka biarkanlah kami yang ada dalam wilayah anugerah ini juga mohon pengampunan Tuhan, supaya dengan pengampunan Tuhan kami layak untuk terus ada merasakan penyertaan dan pimpinan Tuhan, dan membawa kami terus ada dalam kesetiaan hidup di dalam wilayah anugerah Tuhan. Berkenankan pula pada saat ini, dengan segala kesukacitaan dan ungkapan syukur kami membawa persembahan kami kepada Tuhan. Yang kami berikan sebenarnya tak sebanding dengan berkat Tuhan yang begitu besar atas kami, karena sesungguhnya kami tak mampu untuk menghitung berkat Tuhan. Tetapi inilah kami anak-anak-Mu ya Tuhan, yang dalam keterbatasan diri kami belajar untuk kembali bersyukur, menyerahkan apa yang menjadi berkat Tuhan kepada kami, dan kembali kepada Tuhan. Biarkanlah semuanya bermakna bagi kehidupan pelayanan yang ada di jemaat Tuhan. Kami berdoa untuk seluruh umat-Mu yang telah belajar memberikan persembahan. Berkatilah hidupnya, berkatilah keluarganya, berkati setiap pekerjaan yang dilakukannya. Karena sesungguhnya melalui setiap pekerjaan yang dilakukan itu Engkau menyediakan berkat bagi kami, dan Engkau merawat kehidupan kami. Anak-anak Tuhan yang berada di bangku pendidikan, mereka yang sedang mencari dan menemukan pendidikan yang lebih tinggi, Tuhan sendiri juga yang akan mengarahkan, Tuhan yang memimpin, mampukan mereka pada akhirnya mendapatkan apa yang mereka dapatkan. Dan lebih dari itu, Engkau yang akan mengajari anak-anak Tuhan untuk ada dalam kesetiaan hidup dalam bergantungan kepada Tuhan. Para pemuda-pemudi-Mu kami serahkan pula kepada Tuhan, supaya mereka juga tetap merasakan akan penyertaan dan berkat Tuhan. Mereka akan tetap boleh hidup dalam kebergantungan kepada Tuhan dan boleh menjadi atas kehidupan yang lain, sehingga melalui mereka pun sesungguhnya Engkau menyatakan kepada dunia akan karya indah, karya baik-Mu. Kami juga berdoa untuk kehidupan pelayanan yang ada di GKJW Jemaat Malang ini. Tuhan yang akan memimpin, Tuhan yang akan menyertai, Tuhan yang memberkati.
para penatua dan diakan, para pembantu, dan juga setiap orang yang menyerahkan hidupnya demi pelayanan yang ada. Biarkanlah Tuhan memampukan mereka dan mungkinkan melalui pelayanan ini, maka gereja Tuhan akan boleh menjadi berkat bagi dunia di mana Engkau menempatkan kami. Kami juga berdoa pada saat ini untuk kehidupan saudara-saudara kami yang ada dalam pergumulan, mereka yang ada dalam kedukaan rasa kehilangan, mereka yang ada dalam sakit dan dalam keterbatasan, mereka yang ada dalam keterpurukan dan ada dalam kesendirian, mereka yang ada dalam keadaan di mana mereka ada dalam kesepian. Tuhan sendiri juga yang akan menopang, menyertai dan memimpin mereka. Kami percaya ya Tuhan, Engkau adalah Tuhan yang menciptakan tapi juga Tuhan yang merawat. Engkau juga yang akan mendampingi setiap orang, setiap pribadi yang ada dalam pergumulan ini, sehingga setiap pergumulan pada akhirnya boleh diatasi bukan karena kuat kuasa manusia, tapi hanya karena kuat kuasa Tuhan yang nyata dalam setiap langkahnya. Kami juga berdoa pada saat ini ya Tuhan, untuk kehidupan negeri kami, yang sesungguhnya kami tidak pernah tahu apa yang sedang terjadi dan apa yang akan terjadi, tapi kami membawa negeri ini kepada Tuhan supaya Tuhan berkati negeri ini. Lebih dari Tuhan juga memberkati para penegri kami supaya mereka semua boleh memiliki roh takut akan Tuhan dan boleh mengambil setiap kebijakan yang sesuai dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan dan menjadi sarana bagi kami, bagian dari negeri ini, masyarakat negeri ini, untuk mendapatkan dan merasakan damai dan sejahtera. Perdamaian dunia yang terkoyakkan oleh konflik antar bangsa, biarkanlah kami juga bawa kepada Tuhan di dalam doa, supaya Tuhan sendiri menggerakkan setiap orang yang menjadi para pemimpin bangsa-bangsa ini untuk belajar peduli atas kemanusiaan dan belajar bahwa tugas mereka sesungguhnya adalah membawa damai, bukan membawa konflik dan perang. Engkau ya Allah yang akan membuat mereka boleh menyadari akan tugas kehidupan mereka, supaya dunia ini pada akhirnya juga merasakan damai dan sejahtera. Perkenankan pula pada saat ini kami juga berdoa untuk Yayasan Kesehatan Gereja Kristen Jawa Wetan yang boleh berkiprah dalam ruang lingkup di mana mereka Engkau tempatkan, biarkan tetap boleh menjadi berkat dengan karya kesehatannya. Kami tak tahu apa yang sesungguhnya menjadi pergumulan, tapi kami percaya bahwa melalui kesaksian dalam pelayanan kesehatan itu, maka dunia juga akan boleh mengenal Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam Kristus Yesus. Bapa di sorga, kami menyadari akan keterbatasan doa kami, tapi inilah ungkapan hati kami, yang semuanya biarkanlah Engkau yang menyempurnakan, sebagaimana Tuhan Yesus yang telah mengajarkan kepada kami berdoa, kami ungkapkan dalam puji. Bapa kami yang di surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi
Jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Kita akan bersama-sama mengakhiri ibadah kita. Kita akan kembali dalam kehidupan keseharian kita masing-masing. Ingatlah engkau diutus untuk bersaksi dan melayani. Topanglah itu dengan pengakuan kita bahwa kita hidup di dalam wilayah anugerah. Wilayah yang menghidupkan, yang seharusnya juga menghidupkan yang lain. Hitung jemaat 358, 56 bait 1 dan 2. Terimalah berkat Tuhan. Damai sejahtera Allah yang mengatasi segenap pengertian akan melindungi hati dan pikiranmu yang menjadi miliknya di dalam Kristus Yesus yang kasih-Nya kekal. Kuasa Roh Kudus menolong dan memungkinkan engkau sebagai umat Allah untuk bersaksi dan melayani saat ini dan selamanya. Amin.